Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bergabung kembali para calon penerus bangsa. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan sharing, kita akan membahas tentang Pancasila dalam arus sejarah bangsa Indonesia. Pada materi kita kali ini, Anda semua akan dihantarkan untuk memahami arus sejarah bangsa Indonesia, terutama terkait dengan sejarah perumusan Pancasila. Hal tersebut dirasakan penting untuk diketahui karena perumusan Pancasila itu dalam sejarahnya banyak mengalami tantangan dan juga banyak mengandung nilai di sana. Dimulai dari proses sidang PPU PKI sampai dengan disahkannya oleh PPKI sebagai dasar negara. Tujuannya agar Anda di sini dapat menjelaskan proses perumusan Pancasila sehingga terhindar dari ada sebuah anggapan bahwa Pancasila itu merupakan peninggalan produk dari rejim Orde Baru. Nah, dengan kalian mempelajari ini, kalian mengetahui materi ini, kalian akan terhindar dari anggapan itu. Nah, untuk mengawalinya, kita akan memulai dengan sebuah pertanyaan, kapan Pancasila itu diusulkan? Nah, cikal bakal dari ideologi bangsa Indonesia itu sendiri dimulai dari adanya rasa nasionalisme di rakyat Indonesia. Dan akhirnya masyarakat Indonesia, rakyat Indonesia waktu itu mendirikan sebuah organisasi yang namanya Perhimpunan Indonesia. Nah, organisasi ini dia menekankan pada pentingnya solidaritas dan juga rasa kesatuan berbangsa. Rasa kesatuan berbangsa dan juga solidaritas yang kuat. Nah, kemudian dari organisasi ini muncullah organisasi lain dan juga yang sangat dikenal bahkan menjadi pelopor pergerakan pemuda saat perjuangan pergerakan kemerdekaan itu, yaitu adanya Sumpah Pemuda. Nah, Sumpah Pemuda ini sendiri dilaksanakan pada tanggal 28 Oktober 1928 hingga berlanjut pada sidang BPU PKI yang pertama. Ya, sidangnya kan ada dua sidang ya, ada BPU PKI pertama, ada BPU PKI kedua. Nah, BPU PKI yang pertama ini sendiri dilaksanakan pada tanggal 29 Mei sampai 1 Juni yang diketuai oleh Dr. Rajiman Yudhyo Diningrat. Pada sidang yang pertama ini diagendakan untuk menyampaikan gagasan rumusan dasar negara. Jadi baru berupa rumusan, belum sifatnya final dasar negara ya. Baru berupa rumusan, dan pada sidang ini ada 4 orang yang berbicara. Di sini ada Muhammad Yamin, kemudian ada Soekarno, ada Ki Bagus Hadikusumo, dan juga ada Supomo. Nah, keempat orang ini menyampaikan gagasannya tentang rumusan dasar negara. Kemudian hasil rumusannya ini dihimpun, direkap oleh yang namanya Panitia 8. Setelah Panitia 8 mereka, kemudian dibentuk kembali Panitia 9 yang diketuai oleh Insinyur Soekarno. Nah, itu mungkin awalnya kapan usulan Pancasila itu sendiri dirumuskan. Kemudian berikutnya itu periode perumusan Pancasila. Nah, di sini masuk pada sidang BPU PKI yang kedua. Nah, ini dilaksanakan pada tanggal 10 sampai 16 Juli 1945. Nah, pada sidang ini disetujuinya naskah awal pembukaan hukum dasar yang kemudian dikenal dengan istilah Piagam Jakarta atau Jakarta Charter. Nah, Anda bisa lihat sendirilah, mungkin dulu juga pas zaman sekolah dulu, sekolah menengah atas, mungkin masih ingat apa naskah dari Piagam Jakarta itu sendiri. Nah, kemudian sewaktu para pemimpin pejuang Indonesia sibuk mempersiapkan kemerdekaan, tiba-tiba terjadi perubahan peta politik yang sangat luar biasa di dunia, ditandai dengan Jepang takluk terhadap sekutu. Di sini sekutu melakukan agresi terhadap Jepang dengan menjatuhkannya bom atom di Hiroshima pada tanggal 6 Agustus 1945.
Nah, sehari setelah kejadian itu, dijatuhkannya bom itu, kemudian pemerintahan Jepang di sini pada tanggal 7 Agustus 45, pemerintahan Jepang mengeluarkan sebuah maklumat. Nah, saya melihat maklumat ini sendiri sebagai iming-iming kepada rakyat Indonesia, kepada bangsa Indonesia, kepada para pejuang saat itu, agar tidak melakukan perlawanan terhadap pemerintahan Jepang. Karena saat itu Jepang kondisinya sedang terdesak. Nah, apa maklumatnya? Di sini ada 3 maklumat. Yang pertama, Jepang menjanjikan pada pertengahan Agustus akan dibentuk yang namanya PPKI, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Dan kemudian maklumat yang kedua di sini adalah panitia PPKI tersebut akan dilantik pada tanggal 18 Agustus dan mulai bekerja pada tanggal 19 Agustus 1945. Dan maklumat yang ketiga adalah tanggal 24 Agustus 1945 Indonesia akan diberikan kemerdekaan oleh pemerintahan Jepang. Nah, tentu ini kan kabar yang sangat mengembirakan bagi rakyat Indonesia, suatu hal yang sangat ditunggu-tunggu setelah sekian lamanya kita dijajah oleh Belanda, Jepang. Nah, ini sebuah kabar yang sangat menggembirakan. Kemudian esok paginya tanggal 8 Agustus 1945, Soekarno, Hatta, dan Rajiman diundang oleh Jenderal Terauchi untuk datang ke Saigon, Vietnam. Nah, di sini ketiga tokoh nasional kita ini oleh Jenderal Terauchi diberikan wewenang untuk membentuk PPKI. Nah, di sini diberikan wewenang untuk membentuk PPKI, dan sepulangnya dari Saigon, ketiga tokoh ini membentuk PPKI dengan jumlah anggota 21 orang. Terus perkembangannya bagaimana? Nah, ternyata jatuhnya bom di Hiroshima di sini tidak membuat Jepang takluk sepenuhnya kepada sekutu. Hingga akhirnya Amerika melakukan agresi lagi, melakukan serangan lagi dengan menjatuhkan bom atom yang kedua kalinya di kota Nagasaki. Dan Hiroshima dan Nagasaki ini merupakan kota yang sangat sentral, sangat penting bagi pemerintahan Jepang saat itu. Dan bom yang kedua ini dijatuhkan pada tanggal 9 Agustus 1945 yang meluluh lontahkan kota tersebut sehingga menjadikan kekuatan Jepang semakin lemah. Dan akhirnya Jepang menyerah sepenuhnya tanpa syarat kepada sekutu. Konsekuensinya, setelah Jepang menyerah tanpa syarat pada sekutu, berarti wilayah-wilayah jajahan Jepang itu akan menjadi wilayah kekuasaan dari sekutu, yaitu Amerika beserta sekutunya di sini. Nah, akhirnya di sini untuk hal itu tidak terjadi, agar bangsa Indonesia tidak dijajah kembali karena ingin cepat-cepat merdeka, ini adalah suatu momen yang pas, momen yang krusial untuk segera secepatnya memproklamasikan kemerdekaannya. Namun, karena terjadinya perubahan peta politik yang sangat cepat ini menyebabkan ada perbedaan pandangan pendapat dari golongan tua dan golongan muda. Sehingga terjadilah kasus penculikan atau penculikan, tapi pada intinya adalah di sini untuk mengamankan dan menyarankan golongan muda kepada golongan tua, yaitu Soekarno dan Hatta, untuk segera memproklamasikan kemerdekaan. Soekarno dan Hatta di sini diamankan di Rengas Dengklok, dan akhirnya masuklah pada periode pengesahan Pancasila. Nah, di sini melalui jalan yang sangat berliku tadi, sangat panjang, kemudian momen yang pas, akhirnya dicetuskanlah proklamasi kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945. Dan sehari setelah proklamasi, yaitu tanggal 18 Agustus, PPKI di sini mengesahkan bahwa Pancasila sebagai dasar negara Indonesia, dan menjelaskan bahwa bangsa Indonesia bukan bangsa yang terjajah lagi, tapi merupakan bangsa yang merdeka. Nah, sedangkan untuk bangsa yang merdeka, di sini diperlukanlah sebuah perangkat-perangkat kelengkapan kehidupan bernegara, seperti dasar negara, undang-undang, kemudian pemimpin, perangkat pendukungnya, dan akhirnya
pada tanggal 18 Agustus itu sendiri bukan hanya mengesahkan Pancasila sebagai dasar negara, tapi memutuskan hal-hal penting lainnya. Di antaranya yaitu tadi mengesahkan, yang pertama mengesahkan Undang-Undang Dasar 1945, memilih presiden dan wakil presiden yaitu Soekarno dan Hatta, kemudian membentuk KNIP, Komisi Nasional Indonesia Pusat. Ini pemerintahannya ya. Nah, kemudian sejarah juga mencatat di sini bahwa apa yang disahkan menjadi dasar negara yaitu Pancasila itu sendiri berbeda dengan rumusan Pancasila yang termaktub dalam Piagam Jakarta. Nah, hal ini dikarenakan adanya tuntutan dari wakil yang mengatasnamakan Indonesia Timur mendatangi Muhammad Hatta untuk mengganti 7 kata dalam asas atau poin ke-1 pada Piagam Jakarta. Yang kita ketahui bahwa di sana dinyatakan bahwa ketuhanan yang Maha Esa dengan menjalankan syariat-syariat Islam bagi para pemeluknya. Nah, seakan-akan kalimat ini, kata ini mencederai bagi kaum yang non-muslim. Dan kita ketahui, kita harus maklumi itu semua karena perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia dilakukan oleh seluruh rakyat Indonesia yang terdiri dari berbagai latar belakang, baik itu agama, ras, dan sukunya. Nah, sehingga kaum Indonesia Timur ini, golongan Indonesia Timur ini menuntut apabila itu tidak disahkan, mereka mengancam untuk pindah atau keluar dari wilayah Indonesia. Dan sangat disayangkan, kita baru saja memproklamasikan kemerdekaan tapi sudah terjadi perpecahan. Dan perlu ditekankan bahwa bangsa Indonesia ini berdiri atas dasar konsensus saling mengakui keberagaman. Nah, itu mungkin tentang proses kapan diusulkan Pancasila, kemudian perumusannya bagaimana, sehingga pengesahan Pancasila sebagai dasar negara bagaimana. Lantas, pertanyaan berikutnya adalah apakah perlu Pancasila itu dikaji dalam sejarah arus bangsa ini? Apakah perlu kita membahas Pancasila itu sendiri? Nah, di sini Pancasila memiliki beberapa peran. Yang pertama itu Pancasila sebagai identitas bangsa Indonesia. Sebagaimana diketahui bahwa setiap bangsa manapun di dunia ini pasti memiliki identitas yang sesuai dengan latar belakang budayanya masing-masing. Nah, budaya sendiri dapat diartikan sebagai hasil cipta karsa manusia, baik itu cipta, rasa, dan karsa manusia yang sifatnya positif, yang perlu dikelola dan dikembangkan secara terus-menerus. Nah, budaya sendiri dapat membentuk sebuah identitas suatu bangsa melalui proses inkulturasi dan akulturasi. Dan Pancasila sendiri adalah konsekuensi dari proses inkulturasi dan akulturasi tersebut. Kemudian peran Pancasila yang lainnya yaitu adalah Pancasila sebagai kepribadian bangsa Indonesia. Kenapa disebut kepribadian bangsa Indonesia? Di sini karena nilai-nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan juga keadilan diwujudkan dalam sikap dan tingkah laku serta mental perbuatan. Nah, itu. Kemudian peran yang ketiga adalah Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia. Nah, di sini berarti dapat dikatakan bahwa nilai-nilai Pancasila melekat dalam kehidupan masyarakat dan dijadikan norma dalam bersikap dan bertindak. Nah, karena Pancasila berfungsi sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia, maka seluruh nilai Pancasila dimanifestasikan ke dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa maupun bernegara. Kemudian fungsi yang keempat, peran yang keempat yaitu Pancasila sebagai jiwa bangsa Indonesia. Sebagaimana dinyatakan oleh von Savigny bahwa setiap bangsa itu mempunyai jiwanya masing-masing yang dinamakan Volksgeist atau jiwa rakyat atau jiwa bangsa. Pancasila sebagai jiwa bangsa lahir bersama dengan lahirnya bangsa Indonesia. Pancasila telah ada sejak dahulu kala bersamaan dengan adanya bangsa Indonesia, atau lebih ekstrim lagi bisa dikatakan Pancasila itu ada sebelum Pancasila itu sendiri dilahirkan.
Dan yang terakhir adalah Pancasila sebagai perjanjian luhur. Artinya, nilai-nilai Pancasila sebagai jiwa bangsa Indonesia, sebagai kepribadian bangsa, disepakati oleh para pendiri negara, political consensus, sebagai dasar negara Indonesia pada sidang PPKI waktu itu. Nah, kesepakatan para pendiri negara tentang Pancasila sebagai dasar negara merupakan sebuah bukti bahwa pilihan yang diambil pada waktu itu merupakan sesuatu yang tepat. Nah, mungkin itu yang bisa dijelaskan. Mungkin kalian bisa memahami itu semua. Ini merupakan bagian yang pertama. Kita lanjut nanti pada bagian yang kedua. Sekian, terima kasih.